Ini bagi kalian yang bingung kenapa doa kalian tuh tidak pernah terjawab, atau kalian tuh berusaha untuk melakukan sesuatu tapi semuanya tidak sesuai apa yang kalian inginkan, dan kalian sudah minta ke Tuhan dan berdoa ke Tuhan, itu kok bisa ya gitu, kok nggak kejawab ya. Jawabannya adalah kalian tuh harus bisa menerima di luar ego kalian atau di luar pemahaman kalian. Jadi harus open minded. Tidak bisa kalian tuh harus berkesikutat di situ terus menerus gitu, dan kalian tuh jadi kayak apa ya, lingering around dengan energi perasaan itu terus. Kalian harus bisa optimis, kalian harus bisa keluar dari realita perasaan itu gitu. Biasanya kebanyakan orang itu karena perasaan emosi yang tidak terkontrol, makanya itu kalian tidak bisa mendengar dari Tuhan, kata Tuhan atau kata alam semesta. Biasanya Tuhan itu berbicara melalui semesta, guys, bukan melalui kayak tiba-tiba ujuk-ujuk datang gitu ke mimpi kamu. Enggak, tidak gitu, karena beliau tidak bisa turun langsung begitu saja. Dan tergantung sebagaimana frekuensi kalian. Kalau kalian frekuensinya direndah terus, yang dimana artinya berarti emosi yang negatif, emosi yang gelap kayak gitu. Bentar, ini ada yang mau ganggu lagi. Filters. Dan berusaha untuk dan berusaha untuk bisa berbicara kayak gitu, berbicara terhadap beliau dengan terbuka, lapang dada. Kalau kalian tidak lapang dada, kalau kalian tidak terbuka secara pemikirannya, kalau kalian tidak willingly untuk membuka hati kalian, emosi kalian, dan mengkesampingkan dan melihat dari perspektif ketiga, itu akan sangat susah, guys, ketika kalian mau dapat jawaban dari Tuhan. Karena biasanya jawaban itu pasti di luar dari realita kalian. Kalian itu gimana ya, aku nyebutnya tuh, kalian tuh lagi terjebak, kalian tuh lagi di situasi yang seperti itu, kalian tuh lagi kebingungan, kok kenapa begini, aku udah doa atau aku sudah minta ke Tuhan, aku sudah A, B, C, D, E, F, G, dan melakukan banyak hal, entah apa yang kalian lakukan ya, tetapi kok nggak ada jawabannya, tapi kok nggak lancar-lancar, kok begini-begini saja. Itu biasanya kalian melewati sesuatu hal, atau kalian tidak memperhatikan detailnya, memperhatikan yang memang seharusnya yang kalian perhatikan, dan kalian tidak mau melihat dari pendapat yang di luar dari pikiran kalian. Bukan berarti kalian harus terbuka total ya, jadi kalian harus pelan-pelan membuat sebuah ruangan kecil, ruangan khusus untuk eksplorasi di luar dari kebiasaan kalian, di luar dari pemikiran yang biasa kalian pikirkan sehari-hari kayak gitu, atau habit, atau ya apapun itulah yang dimana tuh di luar habit atau kebiasaan atau rutinitas kalian. Dan kalian ya harus mau gitu loh untuk menerima pendapat, dan ketika pendapat itu dan masukan itu sangat kontradiksi atau sangat-sangat susah untuk kalian serap, terima saja, nggak apa-apa. Simpan dulu, simpan di dalam hati kalian, simpan di pikiran kalian, karena alam semesta itu tuh dan Tuhan itu memberi petunjuk, memberi sebuah wejangan, memberi sebuah jawaban itu tuh dari sesuatu hal yang dimana di luar dari realita kalian. Ketika kalian masih bersikukuh, bersih teguh dengan apa yang kalian percaya, dan kalian masih keras kepala dengan apa yang kalian rasakan, dan kalian masih bersitu gitu, masih di situ terus, berkutat di situ terus, ya udah. Gimana Tuhan, alam semesta mau berbicara pada kalian, mau untuk masuk kepada realita kalian dan masuk ke kesadaran kalian, kalau kaliannya masih keras kepala. Intinya itu. Berarti, tapi di sini bukan berarti kalian tidak boleh persisten ya. Boleh, karena kalian masih butuh defense mechanism itu. Jadi kayak kamu tuh punya defense mechanism. Kamu membuat sebuah pintu untuk Tuhan, untuk alam semesta, dan membuat ruangan untuk mereka masuk
supaya mereka bisa berbicara kepada kamu. Permasalahannya kebanyakan dari orang itu, kalian itu terlalu tertutup, kalian itu terlalu tidak mau mendengar pendapat. Tidak dibuat pintu, kalian membuat sebuah defense mechanism, tetapi kalian tidak ada way out atau way in. Gimana kalian mau keluar kalau kayak gitu? Gimana kalian mau menerima sesuatu yang baru dari luar? Jadi kalian tuh shut in di dalam gitu, diem aja terus di dalam ruangan itu, nggak ada pintu, nggak ada jendela. Mungkin jendela adalah gitu ya untuk melihat keluar, tapi nggak ada pintu. Kalau jendelanya mati, jendela mati gitu kan. Ya gimana caranya? Gimana Tuhan mau masuk? Gimana alam semesta mau berbicara pada kamu? Gimana caranya? Gimana kamu mau menerima masukan baru? Yang dimana berarti di pintu jendela ini tertutup karena ego. Ego kalian terlalu tertutup, ego kalian terlalu keras, ego kalian terlalu batu gitu, bahkan besi gitu, terlalu tertutup. Kalau besi nggak masalah lah, batu nggak masalah, tapi dibuat pintu guys, dibuat gerbang, dibuat jendela yang bisa tutup buka, dan itu kuat ya gitu. Harus mau gimana? Karena semua selalu ada pintu guys, semua selalu ada pintu, semua selalu ada jendela, ada jalan keluar masuk, jalan keluar masuk. Harus. Kok nggak gimana mau ada perputaran, ada cycle di dalamnya. Karena ya sesuatu yang tertutup ya stagnan, sesuatu yang tertutup ya kamu akan di situ terusan sampai kamu habis, sampai kamu bosen, sampai kamu stres. Itu. Jadi Tuhan itu tuh berbicara melalui masukan baru, melalui sesuatu hal yang tidak pernah kamu dengar. Itu. Atau mungkin pernah kamu dengar tapi kamu lupa, bisa saja. Benar-benar totally lupa. Itu cara kerja Tuhan. Itu cara kerja alam semesta. Karena itu tidak akan bisa terpisah antara alam semesta dan Tuhan. Terus kalau kalian menanyakan, kenapa nggak bisa dipisahkan? Kan mereka kan beda. Enggak. Mereka sama. Karena semua partikel, semua yang terbuat di dalam semesta ini, bahkan sampai ruang kosong pun, dan space itu sendiri, itu terbuat dari beliau guys. Gitu. Jadi ya nggak bisa gitu. Karena dia yang membuat. Oh wow. Aku dapat sesuatu hal. Karena aku dikasih tahu kalau tidak, Alvin, space itu banyak banget elemennya. Tidak hanya dari Tuhan, tapi dari tempat, situasi. Dan itu harus gimana ya, kayak energi Tuhan mendorong itu. Konsepnya seperti itu, dan ngebuat semuanya supaya menjadi sebuah space, menjadi ruang. Ruangan adalah kosong, tetap kosong. Tapi ruangan itu ada jika ada sebuah energi, ada sebuah isi di dalamnya. Jika tidak ada, maka ruangan itu akan tertutup seperti yang aku dapat gambarannya itu adalah kayak memadat gitu. Gitu. Karena ketiadaan energi Tuhan. Semacam itu. Wow. Konsep baru guys. Aku baru dapat sekarang. Jadi mungkin itu bisa kita bahas lanjut nanti di next video ya. Jadi maksud di sini adalah yang aku maksud. Jadi Tuhan itu tuh butuh pintu untuk masuk ke kehidupan kalian. Melalui alam semesta. Karena yang paling terdekat di sini adalah konsep ketuhanan di sini menurut aku ya. Itu pasti alam semesta guys. Gitu. Cahaya, foton, mendekati yang paling paling kelihatan. Tapi secara konsep alam semesta, frekuensi, mendorong. Aku di pikiran tuh dapat pikiran tuh kayak semua energi Tuhan tuh berbentuk menjadi sesuatu, menjadi sebuah frekuensi, foton atau apapun itu, partikel,
dan partikel itu tuh menjadi sebuah dorongan gitu loh untuk satu alam semesta ini, untuk semuanya tetap bergerak dan semua tetap berputar dan cycle gitu. Konsep menarik guys. Dan ya balik lagi ke Tuhan ya, kalau kalian pengen masuk dan kalau kalian pengen doa, kalian pengen meminta sesuatu, wish something, mimpi sesuatu, harapan sesuatu, berharap, ya kalian harus menerima masukan baru dari Tuhan. Apapun itu, berarti kalian harus membuat pintu, membuat jalannya, membuat manifestasinya, membuat afirmasinya, membuat channelnya, supaya dia bisa masuk. Itu sudah konsep dasar. Memang seperti itu. Keluar, masuk. Jika tidak ada jalan, maka udah tidak bisa masuk. Kayak gitu. Maka tidak akan terjadi. Semacam itu. Emang aneh. Kita satu, tetapi kita berada di dalam beliau, kita hidup dengan energi beliau, tetapi di satu sisi juga tidak seperti itu. Di satu sisi juga ya kalau kamu jauh ya jauh. Gitu. Jadi kayak ada sebuah ruang gitu loh yang terbuat oleh Tuhan, oleh beliau. Kalau kamu terlalu jauh ya maka kamu akan susah untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Kalau kamu terlalu dekat, kalau kamu dekat gitu, ya kamu akan gampang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dan bagaimana kamu berbicara pada Tuhan. Kalau kalian bingung, aku harus bagaimana supaya aku tuh bisa dekat dengan Tuhan, supaya aku tuh bisa berbicara dengan beliau, supaya aku tuh A, B, C, D, F, G, dan aku bisa dekat dengan beliau, kayak gitu. Ya, kalian harus let him enter into your life. Biarkan dia masuk. Biarkan dia bahkan masuk ke dalam hati kamu with love. Ya, bukan takut, bukan fear, love. Gitu. Karena kalau kalian fear, maka kalian akan memasukkan energi Tuhan dan mungkin bercampuran yang lain dan rentan yang dimana based on fear, dan itu tidak baik. Maka kayak gimana ya, the realm of fear, maka apa yang kamu dapatkan semua ada rasa takut gitu. The realm of love, maka yang kamu dapatkan semuanya akan menjadi cinta, love, kasih sayang, penuh dengan abundance, penuh dengan happiness, penuh dengan love gitu. Jadi bagaimana kamu memproject dan menginterpretasikan diri kamu sebagai apa? Apakah sebagai fear? Apakah sebagai malu, takut, guilty, atau sebagai cinta, love, happiness, abundance, itu joy? Jadi apa? Bagaimana kamu mendefinisikan diri kamu sendiri? Itu yang penting guys. Ketika kamu sudah bisa mendefinisikan diri kamu sendiri, maka kamu baru bisa berbicara dengan beliau yang sesungguhnya. Maunya bagaimana? Gitu. Kalau aku kan condong ke lebih love, tetapi aku tidak akan mengignore dari negatif itu. Karena ini akan selalu ada. Tapi bagi kalian yang lebih nyaman, lebih fokus di love-nya itu ya silakan. Kayak gitu. Karena aku juga fokusnya di love, tetapi aku tidak mengendahkan atau menolak energi negatif itu, ya emosi negatif itu, pikiran atau mindset atau apapun yang memang negatif. Karena terkadang menurut aku itu bisa berguna, apalagi di jalan aku sekarang ini, di life path aku sekarang ini. Karena dari situ aku bisa mendapatkan informasi yang ada. Semacam itu, karena tidak bisa terpisahkan guys dari emosi negatif ini atau energi negatif ini. Jadi ya bagaimana kalian mau mendefinisikan kalian, itu yang akan menentukan bagaimana kalian bisa berbicara dan mendapatkan jawabannya. Dan terlebih lagi gini, kalau kalian merasa takut, kalian selalu merasa paling kecil, merasa paling guilty, merasa paling tersakiti, victimize gitu loh. Ya, maka yang kalian dapat energi itu terus. So, rubahlah definisi kalian, rubahlah perasaan kalian. Maunya seperti apa dengan cinta. Kalau kalian belum bisa, dikit-dikit, pelan-pelan, kecil-kecil. Pertama mungkin dari kesenangan, joy dulu yang kecil, yang kamu suka, hal kecil, percikan kecil, the spark of joy. Percikan joy itu. Coba satu-satu apa yang kalian suka. Cari
enjoy-nya kenapa, kamu menyukainya kenapa, dari situ dulu. Belajar self love, itu kan sama aja dengan self love kan. Gitu. Dari situ nanti berkembang. Yang negatif nanti akan ada. Negatif itu akan ada, emosi negatif itu akan ada karena ya kamu sudah melalui itu semua dan kamu memiliki itu gitu loh di dalam dirimu. Dan itu akan rilis pelan-pelan. Kalian juga harus merilis itu. Kalian harus mendivine energi negatif itu dengan cara yang positif. Merubah itu menjadi sebuah cambukan, merubah itu menjadi sebuah stepping stone, merubah itu menjadi sebuah kekuatan atau fondasi yang kuat untuk diri kamu gitu. Jadi ya kamu ya gue udah melalui itu ya so what gitu loh. Aku kayak ya aku udah melalui banyak pengkhianatan di dalam kehidupan aku, ya sudah, lalu kenapa kayak gitu. Kalau ada pengkhianatan lagi ya udahlah gitu, gue udah melalui the worst, paling parah gitu loh, bahkan lebih parah daripada ini. Yang dimana aku kayak ya udah biasa aja gitu. Sakit ya sakit ya, tapi ya udah nanti gue sembuh. Aku tahu kok orang aku bisa sembuh dari itu, berarti aku bisa sembuh dong, cuma masalah begini doang. Itu guys, itulah pentingnya kenapa pengalaman sangat penting. Karena ketika kalian bisa punya pengalaman yang hebat, terus kalian bisa melalui itu, kalian bisa menggunakan itu sebagai anchor, sebagai fondasi, sebagai ya udah nggak apa-apa karena gue udah melalui itu semua. Karena ya dunia begitu, banyak penuh dengan pengkhianatan, fear, takut, malu. That's the reality of our world gitu loh. Itu reality terhadap dunia kita sendiri. Jadi ya mau gak mau kita harus menerima guys, living with it gitu loh. Dan bagaimana kalian bisa kebal atau imun terhadap itu. Exactly guys. Bisa membuat sebuah imunitas terhadap energi negatif ini. Karena tidak akan bisa terhindari dari selama kita masih di sini, masih di frekuensi ini, masih di planet ini, masih pada level kesadaran ini, kita tidak akan bisa menghindari ini. Gitu. Akan intens. Karena memang kita di posisi yang memang balance antara energi emosi yang negatif dan yang positif. Antara fear base sama love base. Itu memang makanya saling perang antara satu sama lain, hitam dan putih udah kayak yin and yang. Itu guys. Ya, jadi kalian kalau bingung kenapa kalian tidak bisa terjawab, mungkin karena kalian terlalu fear based, kalian terlalu sedih gitu, terlalu victim play gitu, terlalu kayak terkorbankan. Ya kalau kamu tanya, aku apakah korban? Ya aku korban, tapi ya masa gue mau di energi korban terus gitu? Nggak mau lah gitu. Ya mau nggak mau ya aku harus merubah definisi itu. Ya betul aku korban sebelumnya, ya betul aku begitu ya, terus so what? Terus what? Toh aku jadi lebih kuat gara-gara itu. Aku lebih kuat ya gara-gara ini. Bukankah ketika kamu melihat sisi negatif kamu, sisi keburukan kamu, dan sisi kesedihan kamu dan keterpurukan kamu dengan cara begitu, dengan cara yang membangun, lebih baik daripada kemalangan, daripada kamu melihatnya jadi malang, jadi sedih gitu. Tidak bisa gitu. Kenapa aku angkat ini? Karena ada beberapa dari komen yang seperti itu. Jadi kayaknya sih ini bagus kalau aku angkat, karena ini kayak problematika yang memang ada di dalam kehidupan manusia, dan banyak sekali orang-orang yang bingung dengan Tuhan dan bagaimana cara berdoa dan terkoneksi dengan beliau. Dan kenapa kalian mungkin bingung kenapa kok doa aku tidak terjawab. Mungkin kalian kurang dekat atau kalian kurang mempercayai dia, dan kurang di dalam love base dan mindset gitu loh. Itu mainan mindset guys, itu juga sama. Karena yang aku rubah adalah mindset aku. Ketika aku lagi terpuruk, ketika aku lagi di sisi bawah, yang terbawah, energi bawah, lagi negatif gitu, lagi darknya, aku doa sama Tuhan dan aku berserah, minta jawabannya, terus aku terbuka, gak apa-apa, ayo nanti aku terima. Awalnya emang egonya guys, emang, tapi seiring aku terbiasa dengan hantaman yang di luar dari perspektif aku, dan aku makin lama makin menerima, dan aku makin kayak oh ya emang begitu gitu, aku kayak ya memang begitu sistemnya, aku mengerti gitu. Semakin mengerti semakin terbiasa guys.
semakin aku tuh terbiasa dengan itu semua. Dan sekarang ya aku, oh begitu. Jadi aku mendengar. Dan terkadang mata kita itu tertutup. Aku tuh kayak, ini udah obvious jawabannya di depan mata aku. Terus setelah aku doa, aku baru lihat itu sekarang. Padahal itu udah di depan mata aku. Bisa seperti itu guys. Sebenarnya itu udah eksis di dalam hidup aku. Aku udah melihat video ini sebelumnya. Terus aku kayak mengendahkan gitu. Karena ya posisi aku gitu. Dan ketika aku doa dan minta kepada Tuhan, itu video muncul lagi. Atau somehow aku bisa nonton itu lagi aja. Aku terbuka untuk itu. Terus tiba-tiba aku nonton, terus baru connect ya gitu. Oh, aku baru ngerti sekarang. Padahal itu video udah ada sebelumnya. Kalau aku udah nonton atau aku udah lewat, cuman aku kayak nggak paham atau nggak peduli gitu, terus aku skip gitu saja. Terkadang bisa seperti itu guys, gitu. Gajah di depan mata kelihatan kecil, kelihatan tidak penting daripada semut yang sangat kecil di ujung horizon gitu. Kadang suka begitu. Jadi kita terlalu fokus gitu dengan semut yang di horizon itu tuh kelihatannya sangat besar, padahal tuh kayak kecil banget. Terus kalian berusaha untuk menerka mencari ke sana, padahal sebenarnya jawabannya di depan mata kamu. Itu. Siapa yang seperti itu di sini? Pasti banyak dong. Coba dipikir-pikir kembali guys. Kalau kalian bingung untuk mendapatkan jawabannya, karena pada dasarnya itu juga kayak hal wajar. Karena ketika kalian sudah berada di dalam dimensi itu dan realitas itu, dan termasuk juga eksternal faktor yang dimana ya udah bisa ngomong tentang jin, iblis, energi negatif dari luar dan manusia lain semacam itu guys. Dan apa yang kalian tonton juga itu bisa berpengaruh. Itu kan semakin kalian tenggelam di situ, tenggelam dengan energi negatif itu, karena memang tidak bisa dihindari guys, tidak bisa dihindari. Nah, satu-satunya adalah doa guys. Kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Kita yang harus ingat kepada Tuhan. Nanti baru tuh ketika kalian doanya tuh harus tulus ya. Doanya harus tulus. Dan aku saranin ketika kalian doa, please menggunakan kata bahasa kalian masing-masing. Gak usah kayak harus ngikutin kata buku atau kata ini kata itu. Enggak guys, itu kan sama aja minjem energi orang lain gitu. Tidak harus dari energi kalian sendiri, yaitu dengan pemikiran kalian sendiri, dengan cara bicara kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri, karena itu lebih tulus dan lebih bagus energinya. Karena Tuhan jadi tahu, oh ini nyata kamu, oh maksud kamu begini, oh energi kamu tuh begini, oh yaudah. Karena beliau melihatnya dari energi. Alam semesta berbicaranya dari energi perasaan, bukan dari kata-kata, bukan dari ucapan. Ucapan itu tuh sudah terlalu jadi sudah terlalu jadi barang gitu loh, yang dimana perlu dianalisa lagi, harus dilihat lagi, dibuat lagi, ini maksudnya apa, kok ngomongnya dia begini tapi kok energinya begitu, jadi bingung gitu loh. Jadi maksudnya gimana? Semakin kalian membuat bingung, semakin bingung juga mereka gitu. Jadi kayak bentrok energinya, tidak selaras. Selaraskanlah gitu. Selaraskan. Kecuali kalian memang butuh doa itu yang sesuai di buku ya. Dan itu memang bertujuan untuk tertentu dan kalian paham doa itu kemana, boleh. Tapi kalau kalian tidak paham dengan doa itu, ya udah, jangan guys. Itu harus benar-benar pure dari ketulusan, itu lebih penting ketika kalian doa. Caranya seperti itu guys. Dan setelah kalian doa, terbukalah pintunya. Buka untuk menerima masukan baru. Tidak bisa kalian doa terus tiba-tiba ujung-ujung akan selesai gitu, akan dapat jawabannya. Enggak guys, kalian harus membuka itu, dan kalian juga harus berusaha, harus mencari jalan. Tidak bisa diem saja, tidak bisa nyantai aja, nggak bisa, harus ada niat semacam itu. Oke? Dan mungkin ini akan energi baru. Aku akan kayaknya sini lebih enak guys, cara bicara aku seperti ini. Jadi kedepannya mungkin aku akan lebih seperti ini dan lebih energinya lebih seperti ini. So kita lihat ya guys, aku akan berusaha
Kayaknya lebih enak begini sih, kayak langsung bicara dan tidak perlu ada intronya. Thank you so much guys, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya juga ya. Dan jangan lupa share juga tentang YouTube aku kepada teman-teman kalian dan orang-orang yang membutuhkannya juga. Bye-bye.